Sultan Muhammad Utsman Shah menjalani hukumannya tanpa proses peradilan. Berdasarkan keputusan pemerintah kolonial nomor 47 tanggal 23 September tahun 1915, ia diberhentikan sebagai Sultan Ternate. Selama 19 tahun ia hidup sebagai tahanan dan baru dipulangkan ke Ternate pada tahun 1933. Semasa Sultan berada di pengasingan, tidak ada Sultan Ternate yang diangkat. Pemerintahan dipegang oleh Jogugu, putra Muhammad Utsman Shah yang bernama Jabir Shah, tahun 1927 sampai tahun 1975, akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Ternate berikutnya pada tahun 1927. Ia mengajukan permohonan agar ayahnya dikembalikan ke Ternate, yang dikabulkan oleh pemerintah kolonial. Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Maluku diakhiri dengan berawalnya pendudukan Jepang pada April tahun 1942. Jepang mengeluarkan ultimatum bila para pejabat pemerintahan kolonial Belanda tidak mau menyerah, Ternate akan dihujani tembakan. Menghadapi situasi yang makin genting, Kontrolir Sirk van der Groot menyerahkan Ternate kepada bala tentara pendudukan Jepang yang diwakili oleh Mayor Fujio Egawa. Kekuasaan Belanda di Ternate tamat sudah, tetapi di bawah penjajahan Jepang rakyat makin menderita. Demi membangun fasilitas militernya, Jepang memaksa rakyat bekerja paksa tanpa gaji dan makanan yang memadai. Untunglah penjajahan Jepang tidak berlangsung lama. Pada September tahun 1944, pasukan sekutu mendarat di Morotai dan terus mendesak pertahanan bala tentara Jepang. Sayangnya, pendaratan sekutu ini diboncengi oleh pasukan NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda. Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook mengirimkan surat kepada Sultan Jabir Shah yang isinya menyatakan bahwa Sultan akan diungsikan ke Australia karena serangan sekutu akan dilancarkan. Dari Morotai, Sultan dan keluarganya diterbangkan ke Australia pada tanggal 8 Oktober tahun 1944. Kaisar Jepang, Hirohito, mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. 2 hari kemudian, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan demikian, berakhir sudah segenap ikatan penjajahan yang membelenggu bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Ternate sendiri berada dalam kondisi kacau akibatnya munculnya sekelompok pengacau yang mengatasnamakan perjuangan. Mereka menghukum mati orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Jepang, padahal ada di antara mereka yang sesungguhnya merupakan pejuang sejati. Sultan Jabir Shah sendiri baru kembali ke Ternate pada akhir September tahun 1945. Pada November tahun 1945, Sultan mengadakan pembicaraan di Istana Ternate dengan para pemimpin masyarakat Ternate, seperti Mononutu dan Busoiri, mengenai langkah-langkah politik yang perlu diambil. Sultan menyarankan agar dibentuk suatu partai politik yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Riksverban, tetapi Busoiri dan Mononutu tidak menanggapinya. Kendati demikian, setelah pertemuan itu terbentuklah organisasi politik bernama Persatuan Indonesia. Sebagai ketuanya diangkat saudara Sultan Jabir Shah bernama Muhammad Nasir Shah. Para pemuda kurang mendukung PI karena khawatir dimanfaatkan oleh Belanda yang sedang berjuang keras menegakkan kekuasaannya kembali di Kepulauan Nusantara. Pada Desember tahun 1945, mereka menuntut agar PI secara tegas mendukung kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui perubahan anggaran dasarnya. Mononutu menyetujui tuntutan ini, akibatnya tokoh-tokoh yang menyetujui konsep Riksverban, seperti Muhammad Nasir Shah, Danu Syafei, Hasan Ayanhar, dan lain sebagainya mengundurkan diri dari PI. Semenjak saat itu, kedudukan kaum nasionalis dalam PI makin kuat.
Rapat raksasa mendukung kemerdekaan diadakan pada tanggal 5 April tahun 1946 yang dihadiri oleh Sultan Jabir Syah sendiri dan ribuan rakyat Ternate. Cabang-cabang PI saat itu telah dibentuk hampir di seluruh kecamatan di Maluku Utara. Busoiri terpilih sebagai ketua PI. Sultan Jabir Syah meminta agar PI tidak menimbulkan gangguan keamanan. Sementara itu, Muhammad Nasir Syah dan tokoh-tokoh lain yang menganut konsep Riksverban mendirikan partai sendiri yang disebut Partai Sejarah Maluku Utara, PASMO. Kaum wanita tak ketinggalan pula mendirikan perkumpulan yang disebut Persatuan Kaum Ibu Muslimat Indonesia, Perkaimindo. Ketuanya adalah Ibu Boki Nasir dan Ibu Hasan Busoiri. Organisasi kaum wanita ini banyak berafiliasi pada PI. Semasa awal kemerdekaan, Sultan Jabir Syah merangkap jabatan sebagai Residen dan Kepala Swapraja atau Sultan Ternate. Pada pembicaraannya dengan Van Hoven, Komisaris Pemerintah Belanda Kalimantan dan Indonesia Timur, Sultan mengemukakan gagasannya membentuk federasi antara berbagai swapraja di Maluku dan Sulawesi yang anggotanya terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Luwu. Berdasarkan sejarahnya, Luwu memang pernah berada di bawah pengaruh Ternate. Mulanya, Hoven menyampaikan bahwa ia akan mempertimbangkan gagasan itu. Tetapi belakangan ia menolak pembentukan Dewan Federasi seperti itu, tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, usulan Jabir Syah gagal terlaksana dan sebagai gantinya dibentuk ikatan longgar antara kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan. Belanda menerapkan politik pecah belah dengan membentuk berbagai negara boneka. Sebagai langkah awal pembentukan negara-negara boneka itu, Belanda mengadakan konferensi Malino, 16 sampai tanggal 24 Juli tahun 1946, yang dihadiri utusan berbagai daerah. Sultan Jabir Syah terpilih mewakili Maluku Utara bersama dengan Hasan Busoiri, dari PI, dan Salim Azizuddin, dari PASMO. Sultan Jabir Syah menyampaikan tuntutan kesetaraan status antara Indonesia dan Belanda. Hasan Busoiri menekankan bahwa Indonesia harus segera diberi kemerdekaan penuh dan tidak ada lagi alasan bagi Belanda melanggengkan kekuasaannya. Sementara itu, Salim Azizuddin juga menyerukan dengan berapi-api bahwa Indonesia harus bebas dari negeri Belanda. Ia mengingatkan pula bahwa hak para sultan dijamin menurut UUD RI Pasal 8. Ditegaskannya pula tuntutan akan kesatuan Indonesia yang tak terbagi-bagi. Bendera merah putih hendaknya diakui oleh Belanda dan nama Netherlands Indi seyogianya tak dipergunakan lagi serta diganti dengan Indonesia. Meskipun semangat nasionalis mewarnai Malino, ada sebagian kalangan yang menentangnya dan tak bersedia ikut serta di dalam konferensi tersebut. Negara boneka bernama Negara Indonesia Timur terbentuk, dan Ternate menjadi salah satu bagiannya. Peristiwa penting yang terjadi pada kurun waktu itu adalah pemberontakan Haji Salahuddin. Tokoh yang dilahirkan pada tahun 1874 ini, sebelumnya pernah ditahan beberapa kali oleh pemerintah kolonial karena aksi politiknya. Tidak berapa lama setelah kemerdekaan RI diproklamasikan, Haji Salahuddin membentuk suatu organisasi bernama Syarikat Jamiatul Iman wal Islam, disingkat SI, berbeda dengan organisasi SI, Syarikat Islam, yang telah ada sebelumnya. Tujuannya adalah mempertahankan agama Islam, menyebarluaskan berita proklamasi, dan menjunjung tinggi kemerdekaan RI di bawah pemerintahan Soekarno-Hatta. Awalnya, organisasi ini hanya diikuti oleh masyarakat Pulau GB saja, tetapi kemudian meluas ke daerah lainnya. Pada Januari tahun 1947, anggotanya telah mencapai 3.000 orang. Haji Salahuddin mengeluarkan fatwa haram bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda yang datang kembali dengan membonceng sekutu, merasa tidak nyaman dengan gerakan ini dan berencana menumpasnya. Mereka mengutus seseorang bernama Haji Gani memata-matai kegiatan Haji Salahuddin. Selain itu,
Kepala Distrik GB, Muhammad Yasin, terus-menerus melaporkan kepada Belanda mengenai sepak terjang SI. Kegiatan spionase Haji Gani ini tercium juga oleh Haji Salahuddin, yang kemudian berhasil ditangkapnya. Haji Gani dieksekusi oleh para pengikut Haji Salahuddin dan mayatnya dibuang ke laut. Kini sasaran diarahkan kepada Muhammad Yasin dan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap membahayakan gerakan. Secara keseluruhan ada 7 orang yang dihukum mati oleh para anggota SI. Belanda bergerak menangkap Haji Salahuddin pada tanggal 14 Februari tahun 1947, tetapi gagal. Akhirnya, Belanda memanfaatkan jasa Sultan Jabir Syah dalam meringkus pemimpin SI tersebut. Pada tanggal 17 Februari tahun 1947, 2 orang utusan diperintahkan membawa pesan kepada Haji Salahuddin bahwa Sultan Ternate ingin berjumpa dengannya. Tentu saja, Haji Salahuddin yang tak menyadari perangkap itu merasa mendapat kehormatan. Demi memperlihatkan rasa hormat mereka kepada Sultan, Haji Salahuddin memerintahkan pengikutnya agar tidak melakukan tindak kekerasan apapun. Sultan menjabat tangannya dan mengatakan bahwa ia datang guna menjemputnya ke Ternate dan berjumpa dengan Sultan Tidore. Haji Salahuddin terpancing oleh siasat ini dan mengikuti Sultan Jabir Syah. Ternyata tahanan dan pengadilan Belanda telah menunggunya. Setelah melalui proses pengadilan, Haji Salahuddin dijatuhi hukuman mati. NIT sendiri tidak berumur panjang. Sebagian kaum nasionalis hanya menggunakannya sebagai alat perjuangan saja. Kerjasama dengan pemerintah RI kian ditingkatkan. Sebagai contoh, Tajuddin Nur, Ketua Parlemen NIT yang pro-RI mengirimkan misi persahabatan ke Yogyakarta pada tanggal 18 Februari tahun 1948, ibu kota RI masa itu. Tatkala Belanda melancarkan agresinya kepada pemerintah RI, pihak NIT turut mengutuknya. Nasib NIT berakhir pada 1950, dan bersamaan dengan itu kembalilah Ternate sepenuhnya ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Jabir Syah diperbantukan sebagai pegawai tinggi pada Departemen Dalam Negeri hingga ia wafat pada tahun 1974. Sistem pemerintahan Kesultanan Ternate. Kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang sultan. Meskipun demikian, di Ternate juga mengenal lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif disebut Bobato Madopolo dan terdiri dari Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata berpangkat Majoru Perang, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Laksamana Angkatan Laut Kesultanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Sementara itu, Dewan Legislatif disebut Bobato 18 dan beranggotakan wakil 18 marga di Ternate, yang disebut SOA. Secara keseluruhan, terdapat 41 SOA atau marga di Ternate yang diwakili ke-18 orang tersebut. Setiap SOA mempunyai kepala marganya sendiri-sendiri. Gelar 18 wakil marga itu berbeda-beda, ada yang bergelar Kimalaha, Fanyira, atau Sangaji. Wakil yang bergelar Kimalaha adalah Kimalaha Marsaoli, Tomaito, Tomagola, Tamadi, dan Payahe. Wakil yang bergelar Fanyira adalah Fanyira Jiko, Jawa, Tolangara, dan Tabala. Selanjutnya, yang bergelar Sangaji adalah Sangaji Tomajiko, Malayu, Limatahu, Kulaba, Malaicim, Tobolen, Tafmutu, Tafaga, dan Takafi. Sultan selaku kepala pemerintahan mempunyai hak veto yang disebut Jaib Kolano guna menolak keputusan lembaga legislatif. Dalam bidang keagamaan, Sultan merupakan imam agung di negerinya. Ia dibantu oleh para ulama dengan pangkat berbeda-beda. Ulama tertinggi di Ternate bergelar Kadi atau Kali, yang dikenal pula sebagai Jokalem. Selanjutnya, masih terdapat 5 orang imam, yakni Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, Imam Moti, dan Imam Bangsa. Adanya Imam Jawa menunjukkan hubungan keagamaan yang erat antara Ternate dan Jawa. Terlebih lagi,
Semasa mudanya para Sultan Ternate gemar menuntut ilmu agama di Gresik. Tidore, cikal bakal Kerajaan Tidore. Menurut catatan Valentin Kaiser, Kerajaan Tidore mula-mula berpusat di pegunungan Batu Cina, selatan Dodinga. Namun, belum dapat ditentukan kapan kerajaan tersebut dipindahkan ke Pulau Tidore. Sebelum masuknya agama Islam, Raja-Raja Tidore menyandang gelar Kolano. Para Kolano Kerajaan Tidore awal adalah Kolano Sahjati, Kolano Bosamuangi, Kolano Bubu, Kolano Balibanga, Kolano Bukumadoya, Kolano Kiematiti, Kolano Sele, dan Kolano Metagena. Menurut perkiraan, Kerajaan Tidore telah berdiri semenjak abad ke-13. Raja yang pertama kali menganut agama Islam adalah Kolano Nuruddin, tahun 1334 sampai tahun 1373. Meskipun belum menyandang gelar sultan, menilik dari namanya dapat diketahui bahwa ia seorang Muslim. Nuruddin digantikan oleh Hasan Shah, yang juga belum bergelar sultan. Penguasa Tidore pertama yang menyandang gelar sultan adalah Kaliati atau Ciriliati, tahun 1495 sampai tahun 1512. Oleh pembimbing spiritualnya bernama Syekh Mansur, ia digelari Sultan Jamaluddin. Tidak berbeda dengan Ternate, saingannya Tidore, sangat berambisi meluaskan daerah pengaruhnya. Wilayah kekuasaan Tidore tidak hanya terbatas pada Pulau Tidore saja, melainkan meluas hingga Halmahera Tengah dan Timur, Weda, Maba, Seram Timur, Ambon, Kepulauan Raja Ampat, dan Papua Barat. Perkembangan Kesultanan Tidore. Tidore dan Ternate senantiasa terlibat dalam persaingan yang ketat. Ketika bangsa Portugis memihak Ternate, kedatangan orang-orang Spanyol ke Tidore pada Desember tahun 1521, disambut sukacita oleh Sultan Al-Mansur, tahun 1512 sampai tahun 1526, pengganti Kaliati. Sultan yang diundang ke kapal Spanyol menyatakan dengan penuh kegembiraan bahwa, sejak beberapa waktu lalu ia pernah bermimpi dalam tidurnya, akan datang beberapa kapal ke Maluku dari tempat yang agak jauh. Raja telah bertukar pikiran dengan bulan untuk memastikan kedatangan kapal-kapal yang kini telah berlabuh. Tatkala para awak kapal Spanyol diizinkan turun ke darat, Sultan menyampaikan agar Tidore dianggap sebagai rumah mereka sendiri dan seluruh rakyat Tidore rindu mengadakan persahabatan serta menghaturkan kesetiaan terhadap Raja Spanyol. Nahoda kapal segera menyerahkan berbagai hadiah berharga pada Sultan Al-Mansur. 2 hari kemudian, orang-orang Spanyol itu diundang makan siang dan aliansi dengan Spanyol segera dijalin. Sultan mengizinkan orang-orang Spanyol berdagang di Maluku. Barang-barang dagangan orang-orang Spanyol digelar di pasar dan Sultan membantu membuatkan tempat berjualan yang terbuat dari bambu. Perdagangan dilakukan secara barter, barang-barang dagangan orang-orang Spanyol ditukar dengan cengkih. Tidak berapa lama kemudian, habislah seluruh cengkih di Tidore sehingga harus didatangkan dari Moti, Makian, dan Bacan. Sesudah mendapatkan muatan cukup banyak cengkih, kapal-kapal Spanyol yang dinahodai Delcano siap bertolak kembali ke tanah airnya pada akhir Desember tahun 1521, tetapi Sultan Al-Mansur mendesak mereka agar meninggalkan 4 orang anak buahnya di Tidore. Sebelum berangkat, pihak Spanyol berjanji bahwa mereka akan datang lagi guna melanjutkan misi perdagangan dengan Tidore. Kedatangan armada Spanyol tersebut merupakan awal bagi persahabatan antara Tidore dan Spanyol, bahkan Spanyol menjanjikan pula bantuan militer terhadap Sultan Al-Mansur. Dalam rangka perseteruan dengan Ternate, Sultan Al-Mansur memberi perintah kepada anak buahnya bernama Sahmardan, Sangaji Patani, agar mencari orang-orang yang berani serta bersedia membantunya melawan Ternate. Sahmardan menjelajahi pulau-pulau yang berada dalam wilayah kekuasaan Tidore. Akhirnya, tibalah ia di Kabu, Waigeo, dan berjumpa dengan Gurabesi, Kapita Waigeo. Gurabesi menyanggupi titah Sultan dan bersama-sama Sahmardan menghadap Al-Mansur.
Mereka berdua kemudian menaklukkan Papua serta mempersembahkannya kepada Sultan Tidore tersebut. Pada tahun 1524, Ternate dan Portugis menyerbu Tidore. Saat itu, pasukan Ternate dipimpin oleh Taruese, wakil Sultan Ternate. Ekspedisi gabungan Ternate Portugis berkekuatan 600 orang itu meluluhlantakkan ibu kota Tidore. Setelah itu, para penyerbu meninggalkan tempat itu kecuali beberapa orang Portugis yang tetap berdiam di Tidore. Ini merupakan awal bercokolnya Portugis di Tidore, kendati Sultan Tidore telah menjalin persahabatan dengan Spanyol. Sepeninggal Sultan Al-Mansur pada tahun 1526, singgasana Tidore kosong hingga tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa pada tahun 1529, Spanyol tak memiliki hak lagi atas Maluku, namun tidak berarti Spanyol terusir sepenuhnya dari sana. Kapal-kapal mereka masih sering mondar-mandir di Maluku. Lowongnya singgasana kerajaan Tidore menciptakan kebingungan di kalangan rakyat karena Spanyol dan Portugis yang saling bersaing satu sama lain berupaya mengembangkan kekuasaannya. Dengan demikian, timbul dualisme kepemimpinan di Tidore. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, tahun 1529 sampai tahun 1547, putra bungsu Al-Mansur, akhirnya terpilih sebagai Sultan Tidore berikutnya. Namun, kala itu usianya masih sangat muda sehingga sebagai walinya diangkat seorang bangsawan tinggi Tidore bernama Kaicil Rade. Tokoh ini dikenal sebagai diplomat handal serta cerdas yang disegani oleh orang-orang Spanyol dan Portugis. Ia fasih berbahasa Spanyol dan Portugis. Pada zaman Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Ternate dilanda kemelut karena sultannya yang bernama Deyalo diturunkan dari tahta dan ditahan oleh orang Portugis di benteng Gamalama. Meskipun demikian, ia berhasil meloloskan diri dari penjagaan ketat Portugis dan melarikan diri ke Tidore. Sultan Amiruddin ternyata bersedia memberikan suaka kepadanya. Ternate dan Portugis menuntut agar Tidore menyerahkan Deyalo, tetapi ditolak oleh Sultan Amiruddin. Akibatnya, nyaris pecah peperangan antara Ternate dan Tidore. Krisis tersebut baru mereda setelah Tabarigi diangkat sebagai Sultan Ternate menggantikan Deyalo. Namun, peperangan antara Ternate dan Tidore masih saja terjadi. Pada tahun 1535, Ternate beserta Portugis, sekutunya, melancarkan serbuan ke Tidore dan berhasil merebut beberapa desa. Meskipun demikian, serangan dapat dipatahkan oleh pasukan dan rakyat Tidore yang berjuang bahu-membahu. Tahun berikutnya, Taruese yang dibantu seorang petualang Portugis, kembali menyerbu ibu kota Tidore tanpa sepengetahuan gubernur Portugis. Ibu kota Tidore dibakar dan dijarah, yang sebenarnya telah dibangun kembali setelah hancur akibat serbuan tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, pasukan Spanyol tetap menolak menyerah, walau kalah dalam jumlah. Pasukan gabungan Tidore dan Spanyol mengajukan perdamaian dengan syarat agar Deyalo diizinkan hengkang ke Jailolo. Dengan disetujuinya syarat tersebut, barulah peperangan diakhiri. Bentrokan antara Tidore yang didukung kerajaan lain di Maluku dengan Portugis terjadi pada tahun 1536. Peristiwa itu diawali saat kedatangan gubernur Portugis baru bernama Antonio Galvão yang ditunjuk oleh Raja Portugal. Ia mendapatkan kabar bahwa Sultan Tidore telah bersekutu dengan raja-raja lainnya guna menghalau Portugis dari Maluku. Awalnya Antonio Galvão menawarkan perdamaian, tetapi ditolak oleh para sultan. Baku tembak antara Portugis dan Tidore pecah di sepanjang pantai Tidore. Antonio Galvão sekali lagi menawarkan perdamaian dan menyatakan bahwa kedatangannya bukanlah untuk berperang melainkan demi menjalin persahabatan. Tetapi utusan Portugis dibunuh oleh Tidore dan peperangan berlanjut kembali. Portugis berusaha mendaratkan pasukannya, tetapi disambut tembakan gencar meriam Tidore sehingga terpaksa mundur kembali ke kapalnya.
Salah seorang anggota pasukan Tidore tertawan oleh Portugis dan dipaksa membocorkan rahasia pertahanan negerinya. Berkat informasi ini, Portugis berhasil merebut benteng pertahanan Tidore dan meraih kemenangan pada tanggal 21 Desember tahun 1536. Sultan Tidore menawarkan perdamaian dan Portugis menyetujuinya asalkan Tidore mengirimkan pejabat resminya. Kesepakatan dicapai dan perundingan dilangsungkan antara Antonio Galvao dengan Kecil Rade, diplomat serta ahli strategi handal Kesultanan Tidore. Antonio Galvao memuji-muji kehebatan Kecil Rade dan berjanji akan menyerahkan Kesultanan Tidore padanya. Kendati demikian, Kecil Rade yang setia pada rajanya menampik hal itu. Ia meminta agar Sultan Amiruddin dibiarkan bertahta, sementara ia akan memberikan jaminan bahwa Tidore tak akan lagi melawan Portugis. Keesokan harinya Sultan bersama Kecil Rade berjumpa sendiri dengan Galvao dan ditandatanganilah perjanjian perdamaian, dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut. Tidore hanya diperbolehkan menjual rempah-rempah kepada Portugis dengan harga yang sama di Ternate. Angkatan Portugis akan ditarik dari Tidore. Berdasarkan perjanjian di atas dimulailah monopoli Portugis di Tidore. Atas prakarsa Kecil Rade, perjanjian serupa dibuat antara Bacan dan Jailolo dengan Portugis, namun Portugis harus hengkang dari wilayah kekuasaan Sultan-Sultan Maluku. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain mangkat pada tahun 1547. Kecil Rade telah terlampau lanjut apabila diangkat sebagai Sultan Tidore. Karena itu, diangkatlah Kiai Mansur, tahun 1547 sampai tahun 1569, sebagai Sultan berikutnya. Selanjutnya yang bertahta di Tidore adalah Miritadu Iskandar Sani Amirul Muslimi, tahun 1569 sampai tahun 1586, Gapi Maguna, tahun 1586 sampai tahun 1599, Mole Majimu, tahun 1599 sampai tahun 1626, Ngora Malamu, tahun 1626 sampai tahun 1633, Gorontalo, tahun 1633 sampai tahun 1653, dan Magiau, tahun 1653 sampai tahun 1657. Sultan Gapi Maguna sendiri pernah ditawan oleh Ternate, tetapi berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke singgasananya. Pada kurun waktu tersebut, kekuasaan Belanda makin besar, sebaliknya pamor Portugis beserta Spanyol bertambah suram. Peran Portugis dan Spanyol mulai digantikan oleh Belanda dengan VOC, maskapai dagangnya. Sultan Syaifuddin, tahun 1657 sampai tahun 1659, naik tahta pada tahun 1659. Ia merupakan seorang diplomat dan negarawan yang piawai. Dalam menyelesaikan permasalahan, ia lebih memilih menggunakan cara-cara damai. Ia merupakan Sultan Tidore yang berhasil mengangkat Tidore menjadi kerajaan penting di Maluku, sehingga sejajar martabatnya dengan Ternate. Syaifuddin menoleh kembali pada sejarah Maluku lama saat di sana terdapat 4 kerajaan besar di Maluku, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Karena itu, Syaifuddin mengungkapkan kepada Pat Brugge, Gubernur Maluku, bahwa keberadaan 4 kerajaan besar ini merupakan suatu keharusan apabila Maluku yang damai serta sejahtera ingin diwujudkan. Ia mengatakan bahwa absennya Jailolo yang telah lama runtuh mengakibatkan Maluku seolah-olah hanya ditopang 3 pilar saja sehingga kurang kokoh. Itulah sebabnya, pembangkitan kembali kerajaan Jailolo hendaknya dilakukan. Gagasan ini tidak dilaksanakan oleh Pat Brugge walau ia masih hidup hingga pemerintahan Sultan Nuku di akhir abad ke-18. Faktor utama yang mengganjal pemulihan Jailolo adalah Ternate yang telah menaklukkan kerajaan tersebut. Prestasi yang dicapai Sultan Syaifuddin adalah keberhasilannya memperoleh pengakuan atas wilayah Tidore di Kepulauan Raja Ampat serta Papua Daratan.
Saat kedatangan Laksamana Spilman pada tanggal 13 Maret tahun 1667, berlangsung perundingan antara Sultan Saifuddin dengan Belanda di Benteng Oranye, Ternate. Sultan Saifuddin mengangkat permasalahan Raja Ampat dan Papua Daratan di atas dan setuju mengizinkan monopoli perdagangan terhadap VOC asalkan hak teritorialnya atas kawasan-kawasan tersebut diakui oleh Belanda. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian pada tanggal 28 Maret tahun 1667. Sebagai kompensasi atas monopoli rempah-rempah, Sultan menerima 2.400 ringgit per tahunnya. Berbeda dengan Sultan-Sultan Tidore sebelumnya yang tidak sudi bekerja sama dengan Belanda, Sultan Saifuddin tampaknya lebih pragmatis. Ia menyadari kekuatan Belanda saat itu yang telah berhasil menaklukkan kekuatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ketika para ulama dan bawahannya mengecam Sultan karena telah menggadaikan negaranya kepada Belanda setelah penandatanganan perjanjian di atas, Sultan menjawab bahwa tindakan itu dilakukan agar Tidore memperoleh peran lebih besar dalam percaturan regional. Apabila pada masa silam Tidore kerap berseteru dengan tetangganya, Ternate, kini politik hidup damai secara berdampingan mulai dijalankan. Sultan Saifuddin menjalin persahabatan dengan Sultan Mandar Syah dari Ternate. Sultan Saifuddin merupakan penguasa yang giat meningkatkan kemakmuran rakyat. Ia hidup sederhana dan jarang bercakap-cakap dengan rakyat yang dijumpai, bahkan pintu istananya terbuka bagi rakyat yang ingin datang menghadap guna mengadukan ketidakadilan para pemuka masyarakat. Begitu menerima laporan rakyatnya, Sultan Saifuddin akan menyelesaikannya selekas mungkin. Sultan Saifuddin memiliki pengetahuan yang dalam mengenai agama Islam. Ia secara teratur menghuraikan makna kitab suci Al-Quran saat ibadah di masjid. Dengan suaranya yang merdu dan nyaring, ia merangkai pesannya secara puitis dan mistis. Menjelang akhir hayatnya, Sultan Saifuddin terjangkit penyakit lepra yang saat itu belum ada obatnya dan sangat ditakuti. Meskipun tubuhnya digerogoti penyakit, Sultan tetap bekerja seperti biasa. Ia mengasingkan dirinya dalam sebuah ruang kerja khusus dan memberikan perintah dari balik bilik. Kondisinya makin memburuk sehingga putranya bernama Kecil Seram diangkat sebagai pejabat Sultan. Sultan Saifuddin akhirnya tutup usia pada tanggal 2 Oktober tahun 1687, dan Kecil Seram dinobatkan sebagai Sultan Hamzah Fahruddin, tahun 1659 sampai tahun 1700. Ia kemudian digantikan secara oleh Abul Falahal Mansur, tahun 1700 sampai tahun 1708, Hasanuddin, tahun 1708 sampai tahun 1728, dan Amir Muhyiddin Bifalilajij, tahun 1728 sampai tahun 1756. Sepeninggal Saifuddin, Tidore memasuki masa kemundurannya. Kewajiban menyerahkan hasil bumi menyebabkan munculnya pemberontakan di Halmahera Timur. Rakyat di kawasan itu yang diwajibkan menyerahkan hasil tambang langka berupa ember, menantang seraya berkata bahwa mereka siap dibunuh mengingat mustahilnya memperoleh komoditas tersebut. Pemberontakan tersebut terpaksa dipadamkan dengan bantuan VOC. Ketidakpuasan rakyat di Halmahera Timur dimanfaatkan oleh Sultan Raja Laut dari Ternate. Rakyat yang memberontak menghadap Sultan Ternate dan meminta izin agar diperbolehkan menjadi warga kerajaan tersebut. Sultan Ternate menyambut mereka dengan penuh kebesaran serta menempatkan mereka di Kayoa, Gane Barat, Foyakau, dan Galela. Setelah perjanjian antara Ternate dan Tidore dilangsungkan atas perantaraan VOC pada tahun 1772, masa pemerintahan Sultan Jamaluddin, tahun 1756 sampai tahun 1780, yang menggantikan Amir Muhyiddin Bifalilajij, rakyat Tidore yang meminta suaka tersebut dikembalikan ke kampung halaman asalnya. Meskipun demikian, hubungan mereka dengan Sultan Tidore baru pulih beberapa tahun kemudian.
Sultan Jamaluddin menyerahkan wilayah Seram Timur kepada VOC pada tahun 1768. Alasannya, daerah Seram Timur kerap dijadikan pangkalan perdagangan gelap dan perompakan. Sebagai upaya memperkecil kekuasaan Jamaluddin, VOC membentuk Dewan Pemerintahan Transisi yang beranggotakan 5 orang dengan dipimpin Kaicil Gajira. VOC menuduh Tidore dan Bacan bekerja sama dengan para bajak laut Mindanao pada tahun 1780. Sultan Jamaluddin sendiri kerap membangkang perintah-perintah Belanda sehingga diturunkan dari tahtanya dan digantikan oleh Patra Alam, tahun 1780 sampai tahun 1784. Tetapi usia pemerintahan Patra Alam juga tak panjang. Ia dicopot dari kedudukannya karena dianggap kurang serius memberantas para perompak dan penyelundup Mindanao beserta Sulu. Di mata Belanda, kegiatan semacam ini merupakan kejahatan berat karena berpotensi mengurangi keuntungan mereka dalam menerapkan monopoli perdagangan. Tidore di bawah pemerintahan Sultan Nuku dan sesudahnya sebagai pengganti Patra Alam, Belanda mengangkat Kamaluddin, tahun 1784 sampai tahun 1797. Sayangnya, Kamaluddin merupakan raja yang lemah dan gemar berjudi. Tindakan Belanda yang kerap ikut campur dalam pemerintahan Tidore menggusarkan salah seorang pangeran Tidore bernama Nuku. Karena tidak setuju dengan penobatan Patra Alam, Nuku melarikan diri dari Tidore dan membangun basis perlawanannya di sekitar Patani dan Weda. Ia mengutus pengikut-pengikutnya mencari dukungan berbagai kawasan yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Tidore, seperti Maba, Seram Timur, Raja Ampat, dan lain sebagainya. Nuku menobatkan dirinya sebagai Sultan Tidore pada tahun 1780, bersamaan dengan masa pemerintahan Patra Alam dan Kamaluddin. Ia memproklamasikan Tidore sebagai kerajaan berdaulat yang bebas dari pengaruh asing manapun. Negarawan handal ini terus melakukan konsolidasi kekuatan demi mengenyahkan Belanda dari tanah airnya. Kemenangan gemilang secara bertahap diraihnya. Akhirnya, pada tahun 1797, Nuku berhasil melengsarkan Kamaluddin dari tahtanya. Sultan Tidore yang gemar berjudi itu melarikan diri ke Ternate dengan membawa kartu judinya. Kini Nuku menjadi satu-satunya raja di Tidore, dan pada era kekuasaannya, Tidore memasuki kembali zaman keemasannya. Kedaulatan Tidore berhasil dipulihkan Sultan Nuku. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Sultan Syaifuddin menghidupkan kerajaan Jailolo, Sultan Nuku yang dikenal pula sebagai Jo Barakati mengangkat Muhammad Arif Billah sebagai Sultan Jailolo. Tokoh ini merupakan mantan Jogugu di masa pemerintahan Sultan Kamaluddin dan sekaligus pengikut setia Nuku. Dengan demikian, kini di Maluku telah berdiri 4 kerajaan besar seperti dahulu kala. Sultan Nuku berniat menjalin kerjasama dan menggalang persatuan antara keempat kerajaan tersebut guna menghadapi Belanda. Tetapi niat ini diganjal oleh Ternate yang merupakan sekutu setia VOC serta musuh bebuyutan Tidore. Oleh karena itu, persekutuan hanya terjalin antara 3 kerajaan saja, yakni Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dengan demikian, Nuku tidak hanya berniat membebaskan kerajaannya saja melainkan seluruh Maluku dan bahkan Kepulauan Nusantara dari penjajahan bangsa Barat. Ia telah pula mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Johor Riau Lingga, Banjarmasin, dan Sulu di Mindanao, beserta orang Inggris di Bengkulu, semenjak tahun 1780. Salah satu Sultan Tidore terbesar ini mangkat pada tanggal 14 November tahun 1805. Sebelum wafat, Nuku mewasiatkan agar adik tirinya, Muhammad Zainal Abidin, tahun 1805 sampai tahun 1810, diangkat sebagai penggantinya. Dengan demikian, Muhammad Zainal Abidin dinobatkan sebagai Sultan Tidore berikutnya. Muhammad Zainal Abidin merupakan pengikut setia Nuku dan penobatannya juga tidak meminta persetujuan Belanda. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan apabila pemerintah kolonial Belanda sama sekali tak menyukai pengangkatan Zainal Abidin. Mereka mencari-cari cara bagaimana mendongkel pengganti Nuku tersebut dari singgasananya. Mula-mula Belanda yang diwakili Gubernur Karel Lodewijk Willing melayangkan tuduhan bahwa Muhammad Arif Billah, Sultan Jailolo yang diangkat Nuku, telah mendalangi kegiatan perompakan dan meminta agar Zainal Abidin menyerahkannya. Tetapi hal ini mustahil dilakukan, mengingat Sultan Jailolo tersebut memiliki kekuasaan yang besar, apalagi ia adalah mantan panglima perang pada zaman Sultan Nuku. Karena menolak menyerahkan Muhammad Arif Billah, Belanda menyerang Soasiu, ibu kota Tidore, pada tahun 1806. Angkatan Laut Tidore berupaya mematahkan agresi Belanda, tetapi gagal dan banyak perahu mereka ditenggelamkan. Sultan Zainal Abidin terpaksa memindahkan markasnya ke Maba. Jatuhlah Tidore ke tangan Belanda. Pemerintah kolonial terus-menerus memburu Zainal Abidin yang mengungsi ke Patani ketika Maba diserang dan diduduki Belanda. Bersamaan dengan itu, Sultan mengangkat putranya, Jamaluddin, sebagai calon penggantinya. Kerabat kesultanan lainnya bernama Muhammad Tahir yang juga dikenal sebagai Prince Misul membangun pertahanan di Waru, Seram Timur, ketika Soasiu jatuh ke dalam cengkeraman Belanda. Ibu kota Tidore kembali diserbu pada tahun 1807 sehingga pusat pemerintahan terpaksa dipindahkan ke Pulau Maitara. Sebagai wujud penerapan politik adu domba, Belanda merangkul dan mengangkat Muhammad Tahir, tahun 1810 sampai tahun 1822, sebagai Sultan Tidore menggantikan Zainal Abidin pada tahun 1810. Akibatnya, para pemuka kerajaan di Tidore terpecah menjadi dua golongan. Kelompok pertama mendukung Muhammad Tahir, sedangkan yang satunya lagi tetap memihak Zainal Abidin beserta putranya, Jamaluddin. Anggota Dewan Kerajaan Tidore lantas dipaksa Belanda menandatangani perjanjian yang menempatkan Tidore di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Pada tahun 1811, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara beralih ke tangan Inggris yang memihak Muhammad Tahir, tetapi dengan cerdik mengangkat Jamaluddin sebagai raja muda dan calon pengganti Muhammad Tahir bila ia mangkat. Selain itu, Jamaluddin diberi wilayah kekuasaan di beberapa kawasan di Halmahera Timur, yakni Weda, Maba, dan Patani. Bahkan Sultan Tidore sendiri tidak berhak mencampuri urusan di wilayah Jamaluddin. Sultan Zainal Abidin ditinggalkan oleh para pengikutnya karena melakukan tindakan tercela, yakni merebut istri bawahannya sendiri. Kepulauan Nusantara berpindah tangan lagi kepada Belanda pada tahun 1816. Sultan Muhammad Tahir yang kurang menyukai penyerahan Halmahera Timur kepada Jamaluddin, mengadukan masalah tersebut kepada Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkan Jamaluddin ke Sumedang. Wilayahnya dikembalikan kepada Sultan Tidore. Jamaluddin diizinkan kembali ke Tidore pada tahun 1831, asalkan bersedia melepaskan haknya sebagai bangsawan. Dengan demikian, janji pengangkatannya sebagai Sultan Tidore menggantikan Muhammad Tahir gagal terlaksana hingga ia wafat sebagai rakyat biasa pada tanggal 8 Januari tahun 1846. Sultan Muhammad Tahir mangkat pada tanggal 17 November tahun 1821, dan digantikan oleh Ahmadul Mansur, tahun 1821 sampai tahun 1857. Sultan Tidore ini menerima kunjungan Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tanggal 20 Mei tahun 1824. Pembicaraan keduanya berkisar pada masalah Kepulauan Raja Ampat dan Papua Utara serta perompakan. Gubernur Jenderal meminta agar Sultan Ahmadul Mansur berperan serta aktif dalam menumpas kaum perompak. Selanjutnya, antara 22 sampai tanggal 30 Mei tahun 1824,
dilakukan perundingan dengan Sultan Ternate serta Sultan Tidore dan suatu perjanjian ditandatangani pada tanggal 27 Mei tahun 1824. Pokok-pokok isinya antara lain pengakuan kedua kesultanan atas kedaulatan Belanda di Maluku. Baik Ternate maupun Tidore berjanji memberikan bantuan militer kepada pemerintah kolonial Belanda bila diminta. Kedua kesultanan tak akan menjalin hubungan dengan pihak asing manapun selain Belanda. Pemerintah kolonial diizinkan menempatkan pejabatnya dalam wilayah kesultanan. Menerima berlakunya hukum pemerintah kolonial Belanda. Hukuman mati dan hukuman berat hanya boleh dijatuhkan atas izin residen. Pemberian subsidi tahunan kepada Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Jumlah subsidi tahunan ditetapkan sebesar Fla 17.400, sebesar Fla 3.000 bagi Sultan Tidore dan Fla 3.200 akan dibayarkan kepada wakil kesultanan di Moti dan Makian. Setelah menerima subsidi di atas, Sultan tak diperkenankan lagi menjalankan perniagaan rempah-rempah. Tidore pun kian pudar pamornya. Sultan-Sultan Tidore berikutnya setelah Ahmadul Mansur adalah Ahmad Safiuddin, tahun 1857 sampai tahun 1865, Johar Alam, tahun 1865 sampai tahun 1867, dan Ahmad Kawiuddin Alting, tahun 1867 sampai tahun 1905. Sultan Ahmad Kawiuddin Alting menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 22 Oktober tahun 1894. Sementara itu, Belanda makin mencampuri pemerintahan di Tidore. Sebagai contoh, pemerintah kolonial memisahkan administrasi pemerintahan Papua Selatan dari Tidore pada tahun 1898. Sultan Ahmad Kawiuddin Alting ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1905. Setelah itu, tahta Tidore dibiarkan kosong karena Belanda tidak memperkenankan pemilihan sultan baru. Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda, pada tahun 1946 Zainal Abidin Alting Shah, tahun 1946 sampai tahun 1956, terpilih sebagai Sultan Tidore. Tambahan tentang kerajaan-kerajaan di Maluku Tengah dan Tenggara. Sebelumnya perlu diulas mengenai sistem pemerintahan di Maluku Tengah dan Tenggara. Di Maluku Tengah dikenal republik-republik desa, yang disebut negeri atau kampung. Pemimpinnya digelari Upulatu, Upupatih, atau orang kaya. Republik-republik itu bergabung membentuk perserikatan yang disebut uli. Terdapat dua jenis uli, yakni Patasiwa, Perserikatan 9 Desa atau Negeri, dan Patalima, Perserikatan 5 Desa atau Negeri. Berbagai uli ini berkembang menjadi semacam kerajaan. Uli yang ada di Maluku Tengah adalah Soya, Kilang, Urimesing, dan Nusaniwe di Jazirah Lei Timur, Hatuhaha dan Oma di Pulau Haruku, Inahaha di bawah pimpinan negeri Titiwai dan Inaluhu di bawah pimpinan negeri Amet, serta negeri Iha di Pulau Saparua. Menurut sumber lainnya, kerajaan-kerajaan di Maluku Tengah adalah Kerajaan Hitu, Soya, Iha, Luhu, Sahulau, dan Lautaka. Sementara itu, di Maluku Tenggara juga terdapat negeri atau Ohoiratun. Pemimpinnya bergelar Rat, orang kaya, atau kepala soa. Negeri-negeri tersebut membentuk perserikatan bernama Ursiu dan Lorlim. Pada awal abad ke-15, di Maluku Tenggara muncul kerajaan Ohoiwur di Pulau Kei kecil yang mencoba mempersatukan negeri-negeri di sana. Menurut sumber tradisional, perserikatan Lorlim diprakarsai oleh Raja Taptut dari Ohoiwur, sedangkan Ursiu diprakarsai oleh Raja Arnuhu dari Danar. Namun, negeri bernama Lerohoilim di Pulau Kei Besar menyatakan bahwa pembentukan Lorlim berasal dari mereka. Raja Taptut ini dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu serta peletak dasar hukum di Kei. Pada perkembangan selanjutnya, terbentuk kerajaan Amahai yang pada mulanya dipimpin secara bergantian oleh keluarga Watimena dan Halatu.
Leluhur Watimena adalah seorang pelaut bernama Topanusa atau Tabanusa, yang berasal dari Bandan di Malaka. Rohupesi Kamela dari suku Wemale tak bersedia mengakui kekuasaan Ternate, lantas ia berlayar dengan rakit dan tiba di pesisir Seram Selatan. Kedua pendatang ini diterima oleh penguasa setempat bernama Waeloruno. Tabanusa kemudian digelari Leri Patola dan Rohupesi Kamela menerima gelar Ular Patola. Belakangan dilangsungkan perjanjian antara keluarga Watimena, yang saat itu telah disebut Watimena Lokolo, dan Halatu. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika tidak terjadi sesuatu dalam pemerintahannya, raja dari keluarga Halatu boleh terus memegang kekuasaannya hingga meninggal. Namun, bila terjadi suatu masalah yang menyebabkan ia diturunkan dari kedudukannya, pemerintahan sementara waktu dipegang oleh keluarga Watimena Lokolo, dan setelah keadaan menjadi tenang kembali, tampuk pemerintahan harus dikembalikan kepada keluarga Halatu. Dengan demikian, Halatu dan Watimena Lokolo harus saling membantu berdasarkan hukum adat. Pada tahun 1605, armada Belanda di bawah pimpinan Stephen van der Hagen merebut benteng Portugis di Ambon. Mereka lalu berniat mengadakan perjanjian dengan para pemimpin setempat. Meskipun demikian, Halatu yang menentang kekuasaan asing menolak berjumpa dengan Belanda. Tetapi karena adanya tekanan dari pihak Belanda, mereka mengutus Ahuno Watimena, putra Tabanusa, menjumpai Stephen van der Hagen. Pada kesempatan itulah, Ahuno dibaptis dengan nama Ahuno Stephen Watimena Lokolo. Pihak Belanda menyerahkan tanda kekuasaan dan mengangkatnya sebagai orang kaya Raja Amahai. Rohupesi Kamela turut menyertai Ahuno ke kapal dan diangkat pula sebagai orang kaya Soahuku. Hingga masa pemerintahan Patih Hendrik Watimena pada tahun 1821, penguasa kawasan itu belum digelari raja dan masih disebut sahkeber orang kaya atau pati. Patih Hendrik Watimena diturunkan dari kedudukannya karena melakukan berbagai kesalahan. Sejak saat itu, keturunan Watimena Lokolo tidak diperkenankan lagi memegang pemerintahan di Amahai. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Elisa Halatu sebagai sahkeber orang kaya. Raja Wilhelm Halatu yang memerintah pada sekitar tahun 1890, pernah membantu Raja Alvaris Tamaela dari Soahuku membangun gedung gereja. Pada tahun 1907, Belanda mengangkat Abraham Halatu sebagai Raja Amahai. Sejak saat itulah penguasa Amahai bergelar Raja Maluku menurut berita Cina. Dalam catatan sejarah dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644, buku halaman 323, Maluku disebut dengan Meimingju. Maluku telah terkenal sebagai negeri yang kaya. Apabila rajanya bepergian, ia akan diiringi oleh rombongan yang besar. Rakyat yang berjumpa dengan rombongan raja akan segera berbaring di tepi jalan dan menyilangkan tangannya sebagai tanda hormat. Diberitakan pula bahwa di Maluku terdapat Gunung Dupa, yang bila turun hujan maka dupa ini akan berjatuhan dan menutupi tanah. Jumlahnya sangat banyak sehingga rakyat tidak mengumpulkan semuanya. Yang dimaksud dengan dupa ini adalah cengkeh, hasil bumi utama Kepulauan Maluku. Raja atau pemuka masyarakat Maluku akan mengumpulkan dan menyimpannya dalam jumlah banyak, guna dijual lagi kepada para pedagang yang singgah di kerajaannya. Catatan sejarah di atas menyebutkan pula bahwa Maluku merupakan satu-satunya negeri di Lautan Timur yang menghasilkan cengkeh. Karena cengkeh bermanfaat untuk menyehatkan badan, banyak pedagang Tiongkok yang mengunjungi negeri ini guna membeli rempah-rempah tersebut. Semasa pemerintahan Kaisar Wanli, tahun 1573 sampai tahun 1619, dari dinasti Ming, orang Portugis datang menyerang Maluku. Portugis berhasil memenangkan peperangan dan Raja Maluku menyatakan takluk. Bangsa Portugis mengampuni dan membiarkannya kembali memerintah, namun ia diminta memberikan upeti tahunan berupa cengkeh. Selanjutnya,
Portugis meninggalkan negeri tersebut tanpa meninggalkan pasukan sama sekali. Tidak lama kemudian, muncul orang Belanda, yang disebut barbar berambut merah. Mereka mengetahui bahwa Portugis telah pergi meninggalkan tempat itu. Oleh karenanya, orang Belanda yang baru datang tersebut memasuki ibu kota dan menangkap rajanya seraya menuntutnya agar bersikap baik terhadap mereka. Sebagai balasannya, Belanda akan membantu mengalahkan Portugis. Raja negeri itu tidak memiliki pilihan dan mematuhi kehendak Belanda. Berita mengenai kedatangan Belanda tersiar sampai ke telinga Portugis. Mereka sangat marah begitu mengetahui kedatangan saingannya tersebut. Oleh karena itu, dengan segera dikumpulkanlah pasukan untuk melawan Belanda. Meskipun demikian, di tengah jalan pasukan ini terbunuh oleh orang Tionghoa sehingga serangan dapat dikatakan gagal dan Belanda tetap bercokol di Melayu. Putra pemimpin pasukan Portugis yang menggantikan ayahnya ingin melanjutkan cita-cita menghalau Belanda dari Maluku. Ia mengumpulkan pasukan yang besar dan memberangkatkannya ke Maluku. Kali ini, ia menuai keberhasilan karena Belanda memang sedang tidak berada di Maluku. Raja Maluku dibunuh dan sebagai pengganti diangkatlah orang yang dipercayainya. Tidak lama kemudian, Belanda datang lagi di Maluku dan berhasil mengusir pemimpin yang diangkat Portugis. Sebagai gantinya, Belanda mendudukkan putra raja terdahulu ke atas singgasana. Setiap tahun terjadi pertempuran yang banyak merenggut korban jiwa. Para pedagang Tionghoa menyarankan kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran. Mereka sepakat membagi negeri ini menjadi dua dengan pegunungan tinggi di Banda sebagai garis One Lauga Ocean. Sebelah utara pegunungan menjadi milik Belanda, sedangkan Portugis berkuasa di bagian selatannya. Dengan demikian, pertempuran untuk sementara dapat dihentikan. Riwayat yang terdapat dalam berita Cina di atas tampaknya mengacu pada persaingan politik antara Portugis dan Belanda semasa pemerintahan Sultan Babuloh dan Sultan Said. Bahkan dikisahkan pula pembantaian armada Portugis oleh orang-orang Cina yang menyebabkan Portugis gagal menaklukkan Maluku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang berasal dari Tiongkok itu meriwayatkan mengenai Ternate selaku kerajaan paling dominan di Maluku pada zaman tersebut. Berita mengenai Maluku dapat pula diperoleh dari Dongki Yangkao, buku kelima, yang berangka tahun 1618 Masehi. Berdasarkan sumber tersebut, kaum pria di Maluku biasa menggunduli rambutnya, sedangkan kaum wanita menyanggul rambutnya. Apabila seorang gadis menikah, keluarganya akan membeli banyak sekali mangkuk Tiongkok yang akan mereka cat bagian luarnya. Status seseorang juga dilihat dari banyaknya mangkuk yang mereka miliki. Saat pesta diselenggarakan, 2 kuali besar berisi arak akan disediakan. Setiap mangkuk dipegang 2 orang yang dipergunakan untuk mengambil serta meminum araknya. Kemudian orang-orang dewasa yang menghadiri pesta akan bangkit dan melakukan tarian. Anak-anak dan remaja akan membentuk lingkaran mengelilingi para penari. Kerajaan-kerajaan di tanah Papua. Tumbuh dan berkembangnya berbagai kerajaan di tanah Papua, erat kaitannya dengan kesultanan-kesultanan di Kepulauan Maluku, seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Sultan-Sultan Maluku memberikan otonomi bagi para penguasa kerajaan di Papua tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, kerajaan-kerajaan Papua dapat dibedakan menjadi 3, yakni, Kepulauan Raja Ampat, yang terdiri dari Waigeo, Salawati, Misol, dan Sailolof. Semenanjung Onin atau Fakfak, yang terdiri dari Rumbati, Fatagar, dan Ati-Ati. Kaimana, yang terdiri dari nama Tota, Komisi, Patipi, Sekar, Wertuar, Ugar, dan Arguni. Berbagai kerajaan tersebut merupakan wujud proses akulturasi antara kebudayaan Maluku dan Papua yang telah berlangsung selama berabad-abad. Para raja di Papua tersebut diangkat oleh Sultan Tidore dan merupakan wakilnya dalam hal perniagaan serta pemungutan pajak. Oleh karena itu, penduduk wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada Sultan Tidore,
yang kemudian dihantarkan para raja Papua ke Tidore. Sebaliknya, Sultan Tidore juga secara berkala mengirimkan utusannya ke Papua guna mengawasi penarikan pajak. Ketika itu, pajak atau upeti yang dibayarkan berupa budak, gong, burung cendrawasih, meriam, dan benda-benda lain bernilai tinggi di zaman tersebut. Pengaruh Tidore di Papua makin memudar setelah ditegakkannya kekuasaan pemerintah kolonial pada tahun 1898. Para raja Papua kemudian ditempatkan di bawah payung kekuasaan Belanda. Semenjak saat itu, pajak tidak lagi disetorkan kepada Sultan Tidore melainkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja tersebut pada perkembangan selanjutnya digaji oleh pemerintah kolonial. Dari segi susunan pemerintahan di Papua, selain raja, dikenal pula Raja Muda dan Raja Komisi. Raja Muda bertugas membantu raja dalam hal duniawi. Ia juga merupakan pelaksana perintah raja dalam tugas-tugas tertentu. Dahulu, tidak semua Raja Muda merupakan keluarga raja. Pemerintah kolonial kemudian memanfaatkan para Raja Muda ini sebagai penghubung antara pemerintah dengan penduduk di daerah pengaruh suatu kerajaan dan sekaligus sebagai pengawas. Raja Muda Rumbati bertugas mengawasi kawasan Kais yang merupakan daerah pengaruh Rumbati. Raja Muda Patipi bertugas mengawasi daerah Metamani. Raja Muda Arguni bertugas mengawasi daerah Sebiar. Sementara itu, Raja Komisi bertugas memungut pajak di wilayah kekuasaannya. Setelah masuknya pemerintah kolonial Belanda, Raja Muda juga memiliki tugas seperti Raja Komisi dalam hal memungut pajak. Pada perkembangan selanjutnya, wilayah Patipi di Bira memerlukan pengawasan sehingga diangkatlah Raja Komisi Bira. Bagi wilayah Sekar di Taruf juga diangkat seorang Raja Komisi. Wilayah kekuasaan Raja Namatota juga terlampau luas sehingga di daerah Kaimana juga diangkat seorang Raja Komisi. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Raja Ampat. Para raja di Kepulauan Raja Ampat bergelar Korano yang dapat disepadankan dengan Kolano di Kepulauan Maluku. Secara umum kepulauan ini merupakan daerah pengaruh Raja-Raja Maluku, tetapi kekuasaan mereka diatur oleh para penguasa setempat. Salah satu persinggungan antara Maluku dan Papua terjadi semasa pemerintahan Sultan Muhammad Bakir dari Bacan, yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru kepulauan Nusantara, termasuk Papua. Ekspedisi ini mendudukkan penguasa-penguasa sebagai berikut di kawasan Raja Ampat dan sekitarnya. A. Kaicil Patrawar bergelar Komalo Gurabesi, Kapitan Gurabesi atau Kurabesi di Pulau Waigeo. B. Kaicil Patrawar bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati. C. Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misol. D. Kaicil Boki Limatera bergelar Komalo Boki Saila di Seram. Selanjutnya, Sultan Tidore, Al-Mansur, bersama dengan Sangai Patani Sahmardan dan Kapita Waigeo yang bergelar Kapitan Gurabesi atau Kurabesi, melancarkan ekspedisi ke tanah Papua. Ekspedisi yang terdiri dari satu armada kora-kora ini berhasil menaklukkan kawasan Papua bagian barat serta memasukkannya ke dalam payung kekuasaan Tidore. Sebelum masuknya pengaruh Maluku, di Kepulauan Raja Ampat sudah ada beberapa kerajaan. Salah satu legenda mengisahkan mengenai pasangan suami istri bernama Alyap dan Boki Deni. Suatu kali, Boki Deni menemukan 7 butir telur di tepi sungai Wawage. Alyap berkeinginan menyantap telur-telur tersebut, tetapi ia dicegah istrinya. Beberapa hari kemudian, 5 di antara 7 telur-telur itu menetas menjadi manusia. 2 telur yang tersisa masing-masing mengeluarkan makhluk halus dan batu. Saudara tertua yang menetas dari telur, Van Giwar, tetap tinggal di Wawage dan menjadi Raja Waigeo. Saudara kedua, Van Tusan, pindah dan mendirikan kerajaan di Salawati. Saudara ketiga, Van Mustari, membangun kerajaan di Pulau Misol. Sedangkan yang keempat, pindah ke Pulau Seram. Saudara kelima merupakan seorang wanita bernama Pintek. Suatu ketika,
Pintek hamil tanpa diketahui suaminya. Karena merasa malu, saudara-saudara Pintek menghanyutkannya ke laut hingga terdampar di Pulau Nunfor. Pintek akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gurabesi. Setelah dewasa, ia kembali ke Waigeo dan bersama pamannya, Van Giwar, beserta anak pamannya, Mereksopen, membantu Raja Tidore mengalahkan Ternate. Berkat jasanya, Gurabesi dinikahkan dengan putri Raja Ternate bernama Boki Taiba. Ia merupakan leluhur seluruh raja-raja di Kepulauan Raja Ampat. Lebih jauh lagi, menurut laporan seorang misionaris bernama Marcos Prancunda, pada tahun 1561 di Papua terdapat kerajaan-kerajaan Miam, Misol, Waigeo, dan Noton. Para raja di Kepulauan Raja Ampat bergelar Van atau Kalana dan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh suatu dewan adat di bawah pimpinan seorang kepala adat. Masing-masing marga memiliki wakilnya dalam dewan tersebut. Raja memiliki pula wakilnya dengan tugas meneruskan perintahnya kepada rakyat di kawasan-kawasan yang jauh letaknya. Setiap marga mempunyai kepala adatnya masing-masing. Sebagai contoh, marga Mentawai kepala adatnya bergelar Jojau, marga Umalelen kepala adatnya bergelar Domlaha atau Gimalaha, marga Gemor kepala adatnya bergelar Sawohit, marga Ula dengan kepala adatnya yang bergelar Sadaha, dan marga Umpeles dengan kepala adatnya yang bergelar Mahimo. Salawati. Pusat pemerintahan Salawati berada di Samate, Pulau Salawati bagian utara, yang kini meliputi Kecamatan Salawati Utara, Sorong bagian utara, Makbon, Morait, dan Sausapor. Raja pertama Salawati adalah Van Malaban yang berasal dari klan Arfan. Berdasarkan Regerings Almanak, Salawati pernah diperintah oleh Raja Abdul Qasim, tahun 1873 sampai tahun 1890, yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 4 Agustus tahun 1873. Ia digantikan oleh Muhammad Amin, tahun 1890 sampai tahun 1918, yang menerima pengukuhan pada September tahun 1900. Raja-raja berikutnya yang memerintah di Salawati adalah Baharudin Arfan, tahun 1918 sampai tahun 1935, dan Abul Qasim Arfan, tahun 1935. Sailolof. Kerajaan Sailolof berpusat di Sailolof, Pulau Salawati bagian selatan. Pendirinya adalah Van Mo yang berasal dari klan Mayalibit. Daerah kekuasaan Sailolof di Semenanjung Kepala Burung membentang dari Pulau Katimin di utara, memanjang melalui Selat Sele, daerah Seget hingga Gisim, dan Kalabra di selatan. Di Pulau Salawati, kerajaan itu menguasai sebelah selatan Kampung Walyam yang terletak di timur Salawati dan sebelah selatan Kampung Kalwal di barat Salawati. Misol, Lilinta, dan Waigama. Kerajaan Misol memiliki pusat pemerintahan yang berada di Lilinta, Pulau Misol. Pendiri kerajaan ini adalah Van Bis. Keturunan Van Bis lalu terpecah menjadi dua klan, yakni Ungkabu dan Soltip. Kedudukan raja dipegang oleh klan Ungkabu yang berkedudukan di Lilinta dengan raja pertamanya Van Madero. Sementara itu, klan Soltip memegang jabatan pembantu bergelar Kapitan Laut dan berkedudukan di Vavanlap. Ibu kota Misol kemudian dipindahkan ke Sel Peleket yang terletak di sebelah timurnya. Rajanya yang bernama Abdul Majid, dalam Regerings Almanak Dieja Abdul Majid, memerintah pada tahun 1872 sampai tahun 1904, menerima akta pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1887. Ia digantikan oleh Usman, tahun 1904 sampai tahun 1945, yang disahkan oleh pemerintah kolonial pada tanggal 18 Juli tahun 1905. Selain itu, di Misol masih ada kerajaan lain yang berpusat di Waigama. Rajanya merupakan keturunan Tidore bernama Tuimadahe. Sebelumnya,
Kawasan itu dikuasai oleh para jajah, yakni tuan tanah. Karena hubungan yang baik antara Tui Madahe dengan para jajah, akhirnya terjadi persatuan keluarga dan keturunan mereka disebut klan Tafalas. Regerings Almanak mencatat bahwa Raja Waigama bernama Abdul Rahman, tahun 1872 sampai tahun 1891, menerima pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 11 Juni tahun 1891. Ia digantikan oleh Hasan, tahun 1891 sampai tahun 1916, yang dikukuhkan pada Oktober tahun 1900. Pengganti Hasan adalah Samsudin Tafalas, tahun 1916 sampai tahun 1953. Waigeo. Kerajaan Waigeo pusat pemerintahannya terletak di Wewayai, Pulau Waigeo. Raja pertamanya adalah Van Giwar. Menurut catatan Regerings Almanak, Raja Waigeo adalah Ganyum, tahun 1901 sampai tahun 1918. Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin dan Kaimana. Kerajaan-kerajaan yang berada di Semenanjung Onin dan Kaimana disebut pula sebagai petuanan. Di kawasan ini terdapat petuanan Fatagar, Rumbati, Ati-Ati, Namatota, Komisi, Patipi, Sekar, Wertuar, Ugar, dan Arguni. Berbagai petuanan ini memiliki bahasa beserta adat istiadatnya sendiri-sendiri, yang meliputi sistem marga, upacara perkawinan, sistem kebapaan, pengangkatan anak, pengaturan harta warisan, hak ulayat, upacara penobatan raja, dan lain sebagainya. Arguni. Menurut catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari tahun 1932, Raja Arguni yang menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda bernama Irit. Ati-Ati. Raja-raja yang memerintah Ati-Ati adalah Mangpati Bau, tahun 1850, Wainesin, tahun 1860, Yusufka, tahun 1890 sampai tahun 1897, Haji Haruna, tahun-tahun 1899 sampai tahun 1932, dan Ali, tahun-tahun 1942 sampai tahun 1953. Regerings Almanak mencatat bahwa Haji Haruna disahkan kedudukannya sebagai penguasa Ati-Ati pada April tahun 1899. Sementara itu, berdasarkan catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari tahun 1932, Raja Ati-Ati yang menerima gaji dari pemerintah kolonial bernama Maruna, yang tampaknya adalah Haji Haruna pada Regerings Almanak. Fatagar. Raja pertama Fatagar adalah Tewar yang memerintah sekitar 1724. Pusat pemerintahannya berada di Tubir Seram, yang sebelumnya berada di Rumbati daerah Was. Agama Islam masuk ke Fatagar sebelum pemerintahan Tewar pada kurang lebih abad 16. Raja-raja Fatagar yang berkuasa berikutnya adalah Nawai, tahun 1730 sampai tahun 1750, Nasurai, tahun 1750 sampai tahun 1780, Naraitat, tahun 1780 sampai tahun 1810, Parar, tahun 1810 sampai tahun 1850, Kanumbas, tahun 1850 sampai tahun 1870, Kurkur, tahun 1870 sampai tahun 1878, Mafa, tahun 1899 sampai tahun 1942, Kamarudin, tahun 1942 sampai tahun 1943, dan Ahmad Uswanas, tahun 1943. Berdasarkan catatan Regerings Almanak, Raja Mafa menerima akta pengukuhan dari pemerintah kolonial pada April tahun 1899. Komisi, Aiturau atau Seran Kaimana atau Umisi.
Cikal bakal kerajaan Komisi adalah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Adi pada kurang lebih abad ke-15 bernama Era Amun. Nama ini diambil dari bahasa Adijaya yang berarti tanah haram. Leluhur Raja-Raja Aiturau sendiri berasal dari kawasan pegunungan Baham, Triabuan Wenas, yang selanjutnya berdiam di Gunung Baik, Semenanjung Kumawa, belakangan dikenal pula sebagai kawasan Patimunin. Pemukanya, Ade Arya Wei, menerima agama Islam yang disiarkan Syarif Muaz. Ulama ini digelari pula Syekh Jubah Biru. Setelah menganut agama Islam, Ade Arya Wei berganti nama menjadi Samai. Tetapi silsilah yang terdapat dalam Renaissance Nusantara, edisi Raja Seran Kaimana 8, halaman 5, mencantumkan bahwa Wei merupakan putra Alam, ayah Samai. Dengan demikian, menurut sumber tersebut Samai tidaklah sama dengan Wei. Wei memiliki putra yang bernama Imuli dan Imaga. Imaga menyatakan dirinya sebagai Raja Patimunin serta menamakan negerinya Seran. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti Seran Adi. Sementara itu, Imuli, kakaknya, mendirikan kerajaan yang beribu kota di Gar Ati Unin serta menamakan dirinya Raja Baham. Basir Onin, putra Imaga, memindahkan pusat kekuasaannya ke Pulau Adi, dan setelah lanjut usia, ia mengangkat putranya, Woran, sebagai raja berikutnya. Ibu kota kerajaan saat itu terletak di Borombo. Woran memerintah cukup lama. Konon ia pernah menerima patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit di Istana Borombo dengan upacara kebesaran. Sebelumnya, ia sempat mengangkat Wawa sebagai putra mahkota, namun meninggal sebelum sempat dinobatkan sebagai raja. Oleh karenanya, yang mewarisi singgasana berikutnya adalah putranya yang lain, Ndufin. Semasa pemerintahannya, ibu kota kerajaan kembali dipindahkan ke Eman, yang kemudian dikenal sebagai Kaimana. Gelar Ndufin adalah Ratu Misaiturau dan dikenal pula sebagai Raja Komisi. Ndufin dikenal sebagai raja yang sakti dan konon dapat menghilang secara gaib di Selat Nautilus antara Semenanjung Kumawa dan Pulau Adi. Penggantinya adalah putranya, Nawaratu atau Naroe, tahun 1898 sampai tahun 1923. Raja kelima dinasti Seran ini memperluas kerajaannya ke penjuru barat dan timur melalui ikatan perkawinan. Putrinya bernama Kofiai Bata dinikahkan dengan Lakatei, yang kemudian menjadi Raja Wertuar. Sekar Bata, putrinya yang lain, dinikahkan dengan Lamora, Raja Namatota. Naroe memiliki pasukan tangguh yang disebut Sabakor. Putra-putranya bernama Iwawusa dan Ahmad. Meskipun demikian, pada Renaissance Nusantara, edisi Raja Seran Kaimana 8, halaman 4, disebutkan bahwa Iwawusa merupakan nama lain Naroe. Regerings Almanak mencatat bahwa yang menjadi Raja Komisi pada akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah Wawusa. Tampaknya, raja ini dapat disamakan dengan Iwawusa. Ia menikahkan putrinya dengan Pangeran Kerajaan Ferdi Langgiar. Raja ini tersohor pula sebagai panglima perang yang tanggung dan ditakuti di kawasan Arafura. Raja berikutnya adalah Ahmad Aiturau, tahun-tahun 1923 sampai tahun 1966, adik Iwawusa. Gelarnya saat dinobatkan adalah Ransran Rat Eman Umisi ke-6. Ia merupakan Raja Komisi yang memperoleh banyak penghargaan dari para raja di Jawa, Maluku, serta Eropa.